Welcome to Cinemates, tempat kita bahas film buat para pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi dan saya Peti di sini. Yuk nonton yuk! Nah, buat yang baru pertama kali nonton Cinemates, jadi Cinemates ini adalah tempat kita bahas film-film yang emang ditonton sama pasangan nih, movie buddy. Exactly. Jadi sebenarnya nggak masalah ya mau kita punya genre favorit yang berbeda. Yang penting kebersamaan nonton barengnya itu. Nah, itu dia. Bener banget. Nah, jadi kali ini kita mau bahas film apa, Pet? Kita mau bahas film Mission Impossible The Final Reckoning. Film ke-8-nya Mission Impossible-nya Cruise ya? Ke-8 ya? Ke-8. Kemarin kan dibikin part 1, part 2 tuh. Yes. Death Reckoning Death sama Reckoning The sama Final Final Reckoning. Yes. Oke, film ini bercerita tentang Ethan Hunt dan tim EFF yang melanjutkan pencarian mereka untuk memburu sistem AI jahat yang dikenal sebagai Entity. Nah, setiap organisasi dan negara di dunia bersaing untuk dapat mengendalikan Entity. Hal tersebut mendorong Ethan untuk bekerja keras berupaya menghancurkan AI tersebut agar mencegahnya jatuh ke tangan siapapun. Dan sementara itu Gabriel, seorang pria yang memiliki masa lalu dengan Ethan juga hendak mengendalikan Entity. Ethan Hunt dan timnya berusaha mengalahkan musuh berbahaya Gabriel dan menghancurkan Entity untuk selamanya. I need you to trust me. One last time. Oke, yang kita like nih, aku dulu deh. Boleh, silakan. Kayak udah demen banget pengen ngomongin Tom Cruise gitu ya. Yes, ini harus diomongin karena di tengah gempuran AI, seorang Tom Cruise yang udah 62 tahun, on the way 63 tahun, itu bisa melakukan stunts-nya sendiri. Ya, Can you imagine? Itu sih yang paling aku suka, yang paling menarik itu udah gak terbantahkan lagi, no debat. Kalau kamu? Ada lagi yang disukain mungkin? Kayaknya demen banget ngomongin Tom Cruise. Tom Cruise, don't die ya. Kita belum main film bareng nih. Kalau gue sukanya dari film ini adalah mungkin gini ya, film-film apalagi film action itu kayak mungkin 10 tahun terakhir, beberapa tahun terakhir itu ya sisa CGI udah realistik, dicoba buat serial mungkin apa segala macam. Karena mungkin sudah dibuat berulang-ulang, kita tahu itu fiktif dan kita tahu itu dibuat. Jadi kita kayak kehilangan believability-nya. Kayak mungkin even kayak Harry Potter or all those Fast and Furious and all those stuff itu kita tahu itu nggak mungkin terjadi. Jadi meskipun dibuat dengan baik, we know it's not real. Nah, di Cruise ini mencoba memberikan kita feeling itu lagi gitu. Yes. When you see a movie, what you really feel, ketakutan kita, bahayanya, the danger of falling dan segala macam dari pesawat dan segala macam, that realness tuh si Tom Cruise coba bawa di film-film dia, even yang Top Gun sebelumnya juga. Kayak, oh lu nyetir pesawat bukan di studio, cuman pakai green screen apa segala, bener-bener naik, pasang kamera sendiri, ya udah lu take sendiri, ntar turun kita cek gitu kan. Gila itu menurut gue yang kayak wow, gue bisa ngerasain itu lagi. Dan sebenarnya kalau secara cerita film sih aku sih nggak terlalu gimana banget ya. Tapi justru stunts yang dilakukan itu untuk di zaman sekarang itu mahal banget gitu loh. Orang tuh craving sesuatu yang genuine ya. Di tengah-tengah ya seperti yang Ferdi bilang tadi bahwa kayaknya tuh apa-apa bisa di-AI-in sekarang. Nah, seorang Tom Cruise tuh mampu melakukan kayak gitu. Dan dia juga pengen membuktikan ke industri itu kalau hey, gue bisa loh ngelakuin itu. Iya kan? Oke, dari tadi kita ngomongin soal behind the scene-nya nih. Ada nggak yang Patty suka dari filmnya sendiri? Kalau dari filmnya, ya itu sih sebenarnya menurut aku nggak terlalu yang gimana-gimana banget ya. Aku amazed sama apa yang dilakukan, stunt dia sendiri gitu. Terus kayak aku jadi ngebayangin, waduh ini kayak yang scene dia tenggelam tuh di submarine gitu kayak wah. Kedinginannya, tahan napasnya. Aku jealous sih, maksudnya kayak gue umur segini aja kayak kalau disuruh nyelam kayak gitu gak mampu. Dan aku yakin tuh kayak kosar-kosar dia pasti akan termotivasi juga Mau tuh. gak mau dong. Terus aja bisa loncat pakai parasut, gue juga harus bisa. Dan itu dia lakukan kayak berulang-ulang berapa puluh kali, cuman kayak windownya berapa menit gitu sehari.
itu film mahal banget sih. Yes. Iya, but yeah, it's just a fun movie yang kita bisa datang nonton gitu. Ya mikir dikit sih, tapi ini mungkin kayak film-film zaman dulu ya actionnya. Kita ingat actionnya doang, kita lupa ini ceritanya tentang apa sih gitu. Kalau complicated kadang-kadang gitu ya, kita ingat actionnya doang. Gitu. Oh tapi juga topiknya interested juga ya untuk Tapi diangkat ternyata ya, itu, soal gitu. Karena deket banget Project. gitu ya. Ya, yang lagi terjadi dan yang memang lagi diomongin sekarang nih, kita mesti hati-hati juga. Betul, begitu perkembangannya begitu cepat, bahwa dia udah bisa mikir sendiri, dia udah bisa ngelawan manusia even dikasih perintah gitu. Humanoid, agentic, kayak gitu-gitu ya sebentar lagi. Deket banget itu. Jadi upgrade your skill guys, asik. Waduh, serem juga. Jangan kita AI. Oke. Oke, yang kita Oke. nggak suka apa nih, Pet? Kalau aku sih yang aku nggak suka nggak ada lagi Mission Impossible, udah ini kayak bener-bener the last terakhir Tom Cruise ya. Enggak mungkin gak sih abis itu diterusin sama... Enggak, aku gak mau lihat yang lain, aku pengen Oh, tetap lihat mudah-mudahan. dia. Masanya udah Oke. iconic banget dan itu udah irreplaceable ya. Gak bisa tergantikan gitu loh. Karena udah dibuat dari Mission Impossible 1, ganti-ganti sutradara. Iya. Dan di yang ke-8 ini tuh kayak semua dirangkum gitu. Even yang dari cerita dan tokoh-tokoh pertamanya tuh kayak diakumulasi semuanya secara dramatik dan karakter development jadi Dan finale. yang seperti kamu bilang kan, kalau adakah peran penggantinya nih misalkan. Yang kemarin digadang-gadang itu Glenn Powell katanya Oh, oke. gitu. Akan jadi the next Ethan Ethan Hunt Hunt gitu. gitu Oh, kan. oke. Tapi tetap ya mau kayak gimana pun nggak believable Tom Cruise sih. Oke, kalau dari gue sendiri mungkin gini, sempat dengar juga bahwa syuting film Mission Impossible itu impossible mission juga karena apa yang mereka lakukan adalah mereka syuting action-actionnya dulu. Jadi oke nih gue mau bikin film Mission Impossible baru, apa ya action sequence-nya gitu ya yang bisa dijual gitu kan. Nah dibikinlah itu loncat motor dari tebing, mungkin 2 pesawat biplane gitu beradu di angkasa gitu kan. Tapi belum ada ceritanya gitu, ceritanya ntar gitu. Kalau semua ada actionnya udah dijembreng baru ini ceritanya apa ya? Jadi benar-benar kayak puzzle gitu ya. Berarti Betul. di syuting dulu tanpa skrip. Jadi adegan-adegan actionnya doang. Setelah itu baru Disambung. Ini kira-kira kenapa dia loncat dari tebing, kenapa dia jatuh dari airplane, baru dipikirin tapi itu tuh. it takes forever loh. Itu Maksudnya ya aktor-aktornya juga bakal susah lah cari Betul. kerjaannya. Betul, Lu kayak karena harus komit mereka- berapa tahun gitu kan. Iya, mereka harus commit 2 tahun untuk standby syuting film itu gitu. Dimana akhirnya beberapa aktor bisa masuk kerja belum tahu dia jadi siapa atau ngapain kayak saya lupa lagi nama aktrisnya yang di Agent Carter. Dia kan jadi pasangannya yang di film terakhir itu. Nah, waktu sebelumnya dia muncul di yang ke-7. Dia muncul di Death Reckoning juga. Hari pertama syutingnya yang kejar-kejaran di car chase itu yang di mobil kecil gitu kan di Eropa. Tapi pada saat itu belum ada nama karakternya, belum ada ceritanya. Jadi saya ngapain di sini? Ya kejar-kejaran dulu aja, nanti ceritanya belakangan. Berarti gitu kan. harus hati-hati juga secara progres karir ya untuk aktor-aktornya ya. Tapi kalau misalkan itu ditawarkan dengan aku sih nggak masalah 3 tahun. Ya udah kontrak Mission Impossible, asalkan Mission Impossible. Iya kan sekolah bayarannya aja bisa buat Iya, 3 tahun. benar gitu. sih, benar. Soalnya apa yang terjadi dengan Rebecca Ferguson. Kenapa dia menolak untuk melanjutkan karakternya dan dibuat meninggal? Itu karena itu komitmen 2 tahunnya itu kebanyakan nunggu daripada syutingnya. Karena semuanya kan progres gitu. Nanti ceritanya pada saat kita udah tahu nih ceritanya, ya udah di syuting di tempat yang kecil yang cuman aktornya ada beberapa, dijelasin deh. Oh, yang kita harus lakukan ini plotnya dijelasin di situ. Nah, dia berasa kayak lagi nunggu 2 tahun itu banyak banget tawaran kan, apalagi waktu itu Rebecca lagi hot banget kan abis Greatest Show. Pada saat dia nggak ikut, dia udah kelar Dune 1, Dune 2, dapet Silo 2 season, sedangkan yang di Mission Impossible masih pada syuting. Berarti kalau dari sisi keaktoran itu sangat merugikan ya. Bekerja sama di project iya. itu. Ini sih, Iya. balance juga Tapi kalau sih. dari segi cerita apa yang kamu Nggak nggak suka. suka? Nah, karena dibuatnya mungkin seperti itu, pas nonton emang agak berasa ada yang maksa-maksa sih gitu. Dan begitu maksa berusaha dijelasin, gitu. Jadi akhirnya yaudahlah terserah deh ceritanya apa, nonton actionnya aja gitu. Iya, Because iya, this is iya. the kind of Sama. movie that you wanna watch in IMAX gitu kan. Iya. Bukan ya, wah ini kok gini. Euforianya karena emang apa yang dilakukan sama Tom Cruise-nya sih. Betul sebenarnya, to be gitu. honest itu sih. The plot hole is gonna be there gitu kan. Ya. Jadi ya sudahlah gitu, nikmatin aja. Yes. Oke, ini sekarang kita gamesnya sebelum kita kasih thumbs up
atau thumbs down, kita berdua harus tutup mata dulu ya. Saya nggak tahu Patty bakal kasih thumbs up atau thumbs down. Patty Yes. juga nggak tahu saya akan kasih thumbs up atau thumbs down. Apakah film ini layak untuk ditonton atau tidak? Dalam hitungan 3, kita buka mata terus kita tunjukin rekomendasi kita apa. Ya? Oke. Oke, siap? Are you ready? Close your eyes. 1, 2, 3. Yeay! Sama. Pulang nggak berantem ya? Enggak, Karena nggak berbeda Kita pendapat. sama-sama happy nonton film ini. Meskipun ya filmnya mungkin tidak sempurna sebagai sebuah film. Tapi ini film yang layak tonton ya. Go ahead, watch it, enjoy it. Jarang-jarang juga sebuah film dibuat dengan cara seperti ini. So if you wanna see and feel something yang real gitu bahwa dia memang melakukan itu. Ya. Dan di behind the scene-nya juga dikasih lihat. Tapi pas So, terbang-terbang itu dia tangan aku keringet dingin loh pas nonton. see, makanya I itu feel kan like- beda tuh. Kapan lagi? Gue kita kayak bisa- kalau main film sama dia nggak sanggup pakai stand in aja. Maaf ya. Oke, kalau tadi itu menurut kita ya. Iya betul. Nah kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau kalian punya jawaban, yuk langsung komen di bawah sih. Kalau ada film-film lain yang pengen kita bahas di sini, Silakan tulis di komen judul-judulnya biar langsung kita gas. Next! Nah buat yang suka, pengenan ke orangnya Stellar atau Movie Body juga sih. Yang aku dislike, sabar, ini Oh, action belum ya? juga belum. Ya Allah, ibu pengen cepet pulang bu. Iya. Kayak langsung gitu udah. Hmm.